Lantas bagaimana suasana terkini pemakaman Buya Syafi'i Ma'arif? Pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One ada Danita Riyadini yang berada di pemakaman, tepatnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Danita, bagaimana situasi di sana saat ini? Tisa, saat ini prosesi pemakaman memang baru saja selesai dilaksanakan, namun para peziarah maupun pelayat masih berdatangan di Taman Makam Husnul Khotimah milik Muhammadiyah di Naunggulan Kulon Progo. Salah satunya ada petinggi Muhammadiyah, ada Din Samsudin yang saat ini juga baru saja memberikan doa di pusara Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Din, seperti apa yang ingin disampaikan atau seperti apa sosok beliau di mata Pak Din? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, saya bersyukur dapat tiba di pemakaman walaupun upacara sudah selesai. Kita doakan semoga Buya Syafi'i Ma'arif sesuai dengan nama pemakaman ini Husnul Khatimah. Beliau telah memperoleh Husnul Khatimah. Beliau adalah sosok ulama, cendekiawan dan juga pujangga, ya, yang penuh dengan gagasan-gagasan yang bernas dan kadang-kala menggelitik. Saya tahu persis itu adalah penjelmaan dari kegelisahan seorang Buya Syafi'i terhadap kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia yang dinilainya antara idealitas dan realitas itu berjarak. Maka beliau menyampaikan pikiran kritis, lebih sebagai otokritik, dan sering sekali menggelegar, menggelitik, tapi saya mengetahui persis itu lahir dari suasana batin yang penuh dengan ketulusan dan juga meyakini kebenaran itu harus disampaikan sebagai kebenaran, walaupun mungkin ada yang tidak bersetuju dan tidak nyaman dengan kritik seperti itu gitu. Nah, bagi saya, apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, terutama agar Muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berbasis pada ilmu, atau tepatnya gerakan ilmu. Saya katakan sebenarnya gerakan Muhammadiyah yang terlibat dalam yang disebut amal usaha yang begitu luas, begitu banyak, dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, sudah berbasis pada ilmu walaupun sangat sederhana. Nah, namun pikiran, usulan dari Buya Syafi'i Ma'arif ini perlu diperhatikan ke depan. Karena untuk menjadi gerakan peradaban, membangun peradaban tinggi, itu meniscayakan basis ilmu pengetahuan yang lebih kuat, lebih dalam lagi gitu. Inilah pesan yang saya kira menjadi amanah bagi kita semua warga Muhammadiyah, dan semogalah hal demikian itu akan menjadi amal jariah bagi almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Din, selain juga tentu berkontribusi terhadap Muhammadiyah, Pak almarhum Buya Syafi'i ini juga sosok yang melekat juga, atau sosok yang ramah, dan juga karyanya juga menginspirasi. Seperti apa, Pak Din? Ya, sebenarnya Buya Syafi'i ini tidak hanya tokoh Indonesia, tapi tokoh dunia Islam. Karena pernah menjabat yang saya teruskan sebagai co-presiden dari World Conference of Religion for Peace, konferensi dunia agama untuk perdamaian. Dan di forum itu beliau banyak menyampaikan, terutama yang bersifat kritik terhadap upaya perdamaian dunia, keadilan global, dan juga standar ganda yang kita terapkan oleh umat beragama dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian. Pikiran semacam ini pula lah yang banyak dilontarkan dalam konteks keindonesiaan. Beliau sebagai seorang sejarawan yang tahu banyak tentang sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, itu juga cukup resah terhadap Indonesia, sehingga di awal memimpin Muhammadiyah, beliau menggerakkan Muhammadiyah sebagai gerakan anti korupsi bersama dengan PBNU, dengan almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau kemudian menggerakkan gerakan moral anti korupsi, dan begitu pula seterusnya. Inilah tipe para pemimpin Muhammadiyah yang berkomitmen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar,
tentu dengan corak artikulasinya masing-masing gitu. Dan yang penting bagi kita sekarang ini adalah untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari almarhum, khususnya bagi generasi muda, dan Muhammadiyah saya kira ke depan menuntut adanya kaderisasi untuk lahirnya Ahmad Syafi'i Ma'arif lain, selain juga tokoh-tokoh Muhammadiyah lain dengan kelebihannya masing-masing gitu. Dan oleh karena itu kepulangan beliau ke rahmatullah tidak hanya kehilangan bagi Muhammadiyah, tapi bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia Islam. Semoga sekali lagi almarhum diberi kemudahan untuk kembali pulang ke hadirat Sang Pencipta, dan pemakaman yang menunjukkan kesederhanaan ini di pelosok desa ini juga menjadi cermin bagi kepribadian seorang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Din Samsudin, terima kasih Pak Din. Dan pejabat ataupun tokoh lain yang tadi juga sempat hadir di sini ada Haidar Nasir, juga ada Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga tentu saja tokoh-tokoh yang sebelumnya juga turut memberikan penghormatan terakhir di Masjid Gede Kauman Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke pemakaman ini. Tisa. Baik. Danita Riyadini, informasi langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta.